Hai semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami adalah kelompok 2. Mari kita belajar bersama. Di dalam pengantar ilmu hukum, terdapat bermacam-macam mazhab. Ada mazhab sejarah, mazhab hukum alam, mazhab positivisme hukum, mazhab utilitarianisme, dan mazhab-mazhab lainnya. Namun, kita hanya memperjelas tentang mazhab utilitarianisme. Kita akan mempelajari apa itu mazhab utilitarianisme, tokoh-tokohnya, penerapan utilitarianisme dalam kehidupan sehari-hari, kaitan utilitarianisme dengan kehidupan, dan lain seputar hal-hal utilitarianisme. So, everybody, stay tuned. Utilitarianism, the greatest good of greatest number. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian daripada utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu mazhab atau aliran dalam hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang baik adalah yang berguna, bermanfaat dan berfaedah bagi sesama manusianya. Sebaliknya, perbuatan yang buruk itu adalah perbuatan yang tidak menghasilkan kemanfaatan dan kebahagiaan. Jadi, dengan adanya utilitarianisme, diharapkan bahwa tujuan hukum yang akan dicapai adalah hukum yang bermanfaat untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang di dalam cakupan dari utilitarianisme itu sendiri. Tujuan pembuatannya sendiri yaitu adalah untuk meminimalisir, bahkan menghindari kerugian yang diakibatkan baik untuk individu maupun masyarakat luas. Secara lebih singkatnya, semua perbuatan harus memaksimalkan keuntungan dan kemanfaatan. Artinya, perbuatan manusia harus membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Tujuan pembuatannya sendiri yaitu adalah untuk meminimalisir, bahkan menghindari kerugian yang diakibatkan baik untuk individu maupun masyarakat luas. Secara lebih singkatnya, semua perbuatan harus memaksimalkan keuntungan dan kemanfaatan. Artinya, perbuatan manusia harus membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang. Ada beberapa ajaran-ajaran pokok dalam utilitarianisme. Di antaranya yaitu, semua perbuatan menghasilkan kesenangan terbesar dari sejumlah besar orang. Yang artinya, setiap tindakan yang menghasilkan kesenangan terbesar adalah utilities atau manfaat. Tapi bila kita lihat secara kacamata Indonesiais, tentunya hal ini dapat menyebabkan kontroversi. Karena tujuan daripada negara Indonesia sendiri adalah untuk menjamin kebahagiaan bagi seluruh orang yang ada di Indonesia ini, tanpa terkecuali siapapun itu. Ajaran pokok yang berikutnya yaitu, tindakan moral dapat dibenarkan jika memberikan lebih banyak dampak kemanfaatan. Jadi, bila kita semakin banyak memberikan dampak kemanfaatan, maka tindakan moral dari kita pasti dapat dibenarkan. Ajaran pokok selanjutnya yaitu, harkat atau moral dinilai dari dampak baik buruknya. Jadi, moral itu dinilai dari dampak, apakah itu dari baiknya atau dari buruknya. Selanjutnya yaitu adalah prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis. Dan demikian adalah beberapa ajaran-ajaran pokok dalam utilitarianisme. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh utilitarianisme. Terdapat 3 tokoh terkenal dalam sejarah utilitarianisme. Yang pertama yaitu adalah pendirinya sendiri, yaitu Jeremy Bentham. Yang kedua adalah muridnya sendiri, yaitu John Stuart Mill.
Dan yang ketiga yaitu adalah Rudolf van Zering. Mari kita kupas satu persatu tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu Jeremy Bentham, yaitu adalah penemu aliran utilitarianisme. Ia lahir di London pada tahun 1748 dan hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif. Juga mengikuti terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Sedangkan menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian yang baik, buruk, adil atau tidaknya hukum itu sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan atau happiness. Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham menjelaskan bahwa hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. The greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. Yang pertama yaitu to provide subsistence, atau untuk memberi nafkah hidup. Yang kedua yaitu to provide abundance, atau untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. Yang ketiga adalah to provide security, untuk memberikan perlindungan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu to attain equity, untuk mencapai persamaan. Jadi, menurut dia, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut, Bentham tetap berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Tokoh selanjutnya yaitu adalah James Stuart Mill. James Stuart Mill lahir di London pada tahun 1800. Ayahnya adalah James Mill yang bersama Jeremy Bentham mengembangkan filsafat radikal. Beliau sudah dididik oleh ayahnya sedari kecil untuk mengenal utilitarianisme. Hasilnya dalam usia muda, C.S. Mill sudah menjadi pemimpin dari kelompok filsuf muda radikal. Tahun 1859 sampai 1865. Ia menulis bukunya On Liberty, Representative Government, Utilitarianism. Ia meninggal pada tahun 1873 di Avignon. Dalam suatu kesempatan, Mill pernah berbicara yang isinya, kebebasan berpikir dalam diri manusia seringkali terhalangi oleh pendapat-pendapat umum yang sudah diterima oleh seluruh umat manusia, dan kesejahteraan bersama justru ditentukan oleh kebebasan individual. Pada perkembangannya, John Stuart Mill memiliki 3 teori, yang dimana teori ini adalah menjadi ciri khas dari John Stuart Mill tersebut. Berikut adalah 3 teori John Stuart Mill. Yang pertama yaitu adalah sesuatu perbuatan adalah benar sejauh perbuatan itu menghasilkan kebahagiaan yang berkualitas. Apa yang baik adalah berguna, berfaedah dan menguntungkan.
Sebaliknya yang jahat atau yang buruk itu tidak berguna dan tidak berfaedah dan tidak menguntungkan. Sejalan dengan Bentham, bagi Mill tujuan perbuatan manusia itu pada akhirnya harus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang dan bukan kerugian dan kesakitan. Menurut utilitarianisme sendiri, suatu perbuatan baru dapat dinilai jika akibat dan tujuan sudah dipertimbangkan. Dasar argumen bahwa manusia itu tidak hidup sendirian, melainkan hidup bersama-sama. Jika ada kebijakan atas nama kepentingan bersama, maka kepentingan pribadi harus tunduk pada kepentingan bersama. Karena suatu perbuatan itu lebih mendatangkan kebahagiaan kepada banyak orang. Teori Mill yang selanjutnya adalah kebebasan berpikir dan bertindak. Menurutnya, apabila mematikan hak orang lain untuk berpendapat, merupakan suatu kejahatan. Lebih lanjut menurutnya, bebas dalam arti tidak ada paksaan, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, terbebas dari segala belenggu-belenggu yang ada. Tentunya teorinya yang kedua kali ini sangat berkaitan erat dengan teorinya yang sebelumnya, yaitu kebahagiaan tentu bukan hanya dari kuantitas saja, tetapi dapat juga dari kualitasnya. Teori Mill yang ketiga, yaitu adalah kesejahteraan bersama justru ditentukan oleh kebebasan individu. Nah, dalam poin yang satu ini, terjadi sedikit kontradiksi teori dengan apa yang telah disebutkan oleh Bentham. Menurut Bentham, kesejahteraan bersama itu berdasarkan kuantitas. Namun, bila kita lihat dari berdasarkan Mill, kesejahteraan bersama justru ditentukan oleh kebebasan individual, yang artinya kebebasan individual memegang peranan penting bagi kesejahteraan bersama. Yang apabila kita lihat lebih dalam lagi, hal ini tentu memiliki sangkut paut dengan apa yang disebut dengan kualitas, ketimbang dengan kuantitas. Secara singkat, kualitas membungkus jumlah atau kuantitas. Setelah membahas teori yang telah dikemukakan oleh J.S. Mill, selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam prinsip moral J.S. Mill. Yang pertama yaitu adalah kekuatannya. Utilitarianisme Mill menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional, yang artinya dapat diterima dengan akal-akal sehat. Di samping dapat diterima dengan akal sehat, hal tersebut juga mempunyai unsur yang cocok bagi suatu moralitas manusia sebagai makhluk sosial. Utilitarianisme juga menciptakan suasana pertanggungjawaban suatu keputusan, sikap dan tindakan moral. Demikian pun prinsip ini berlaku pada pemerintah di mana ia mempunyai pegangan yang jelas untuk membentuk kebijaksanaan dan mengatur masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah kelemahannya. Suatu perbuatan moral disebut baik jika apa yang dilakukan oleh seseorang itu membawa kegunaan dan keuntungan. Terlebih lagi, menurut Mill sendiri adalah kualitasnya dibanding dari kuantitas. Namun, timbul pertanyaan mendasar. Kegunaan dan keuntungan untuk siapa? Sedangkan menurut Mill, ia menekankan kepada subjektivitas. Jadi, subjektivitas yang menilai apakah menguntungkan atau tidak. Padahal pandangan untuk membawa kegunaan dan keuntungan itu dipandang berbeda oleh banyak orang. Karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Dan itulah yang disebut dengan aktivitas dalam berpandangan. Yang artinya, pandangan bagi setiap orang itu tidaklah pasti dan tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Pandangan Mill terlalu menekankan akibat, yaitu kausalitasnya, hasil dari kausalitasnya, bukan hakikat dari suatu perbuatan. Atas nama kebahagiaan sebesar-besarnya untuk banyak orang tidak perlu sibuk memikirkan apa hakikat dari suatu perbuatan, tapi akibatnya bagi hidup kita. Tidak jarang atas nama kebahagiaan sebesar-besarnya dengan tenang melanggar hak asasi manusia, seperti hak milik. Mill menyepelekan tradisi
sebagai sebuah sumber pengetahuan dan mengandalkan kebebasan individu. Memang baik jika dikatakan bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki pandangan bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat disangkal, nggak bisa disangkal. Namun, dalam tradisi tergambar banyak hal. Dengan tradisi kita dapat belajar banyak dari apa yang sudah dialami oleh generasi terdahulu. Dengan demikian, kita tidak mengulangi kesalahan itu. Memang salah jika kemudian tradisi dijadikan pelarian dari ketidakberdayaan manusia. Baik dari segi pemecahan persoalan atau dalam menghadapi tantangan hidup. Tradisi bukan menjadi tempat pelarian, melainkan menjadi sarana untuk berkonsultasi, yaitu sebagai refleksi historis. Setelah J.S. Mills, tokoh selanjutnya yaitu adalah Rudolf von Zering. Rudolf von Zering pada mulanya menganut mazhab hukum historis dari von Savigny dan Puchta. Tetapi lama-kelamaan ia membebaskan diri dan menentang tanggapan von Savigny tentang hukum Romawi dan diterbitkannya jilid 1 Geist der Römischen Recht of den Verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, yang artinya semangat hukum Romawi pada tingkat-tingkat perkembangannya, di mana dikatakan bahwa seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, karenanya merupakan hukum nasional. Sejak tahun 1877, von Zering mulai membentangkan kepentingan sosial sebagai inti hukum. Beliau mengambil intinya dan berkata bahwa terdapat 4 sasaran sosial. 2 yang bersifat egoistis, yakni pahala dan paksaan, dan 2 bersifat moralitas, yakni rasa kewajiban dan cinta. Negara dan hukum mendapat asalnya dari suatu motif egoistis, yakni paksaan. Kemudian akhirnya, beliau menganut paham utilitarianisme sosial. Jika diamati rangkaian teori Zering merupakan kombinasi pemikiran 3 pemikir dalam aliran pemikiran ilmu hukum, yakni Bentham, Mill, dan John Austin. Sebagaimana ia menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan histori murni yang direncanakan dan tidak didasari. Menurut Zering, hukum mesti dibuat oleh negara atau dasar sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu. Von Zering mengembangkan filsafat hukumnya sesudah melakukan studi yang intensif terhadap hukum Romawi. Hasil renungannya terhadap kehebatan dari hukum Romawi membuatnya sangat tidak menyukai apa yang disebutnya sebagai Begriff Jurisprudence, yaitu ilmu hukum yang menekankan pada konsep-konsep. Studinya mengenai hukum Romawi tersebut telah mengajarkan kepadanya bahwa kebijakan hukum itu tidak terletak pada permainan teknik-teknik, penghalusan dan penyempurnaan konsep-konsep, melainkan kepada penggarapan konsep-konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang praktis. Hal ini telah dituang di dalam buku karya Friedman pada tahun 1953. Von Zering sangat setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Bentham, bahwa suatu tindakan itu hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Sebaliknya, suatu tindakan adalah salah apabila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Ia menyetujui bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Akan tetapi ia berpendapat bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada 2 sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Zering menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum itu adalah hasil kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Justru, hukum itu dibuat oleh negara atau dasar kesadaran sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu. Zering beranggapan bahwa paksaan dari negara merupakan unsur yang esensial. Dan demikian adalah ketiga tokoh dari aliran utilitarianisme.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan utilitarianisme dengan kehidupan. Apa saja kaitan utilitarianisme dengan kehidupan? Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan semata, tetapi juga untuk ditujukan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan secara banyak. Lebih tepatnya secara mayoritis dibanding minoritis. Tujuan hukumnya dapat dilihat dari beberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Artinya, tujuan hukum yang seperti ini dapat memberi landasan etis bagi aliran berpikir utilitarianisme. Secara prinsipil, hukum ditentukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Selain itu, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk jumlah orang yang terbanyak. Di Indonesia sendiri, ada penerapan dalam undang-undang. Dapat berupa Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian Undang-Undang Merek. Bila kita lihat dari kacamata sudut pandang ala Bentham, ada beberapa upaya, yaitu memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, yakni bagi sebanyak-banyaknya masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tersebut. Terakhir, untuk mencapai tujuan kemanfaatan, peranan hukum multimedia yang dihasilkan harus dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Berdasarkan teori utilitarianisme ini, juga akan menjadi dasar pemikiran perkembangan multimedia di Indonesia. Bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang dan memberikan perlindungan melalui sarana hukum multimedia dan perlindungan hukum moral. Dan demikianlah seputar materi tentang utilitarianisme. That's all from us. See you next time.